Sahabat sosial semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 Diari Bansos. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan berbagi informasi. Ada KPM yang lapor di KKS-nya ada saldo bantuan dengan nominal sebesar Rp500.000 dan ada yang sebesar Rp900.000. Si KPM menyampaikan bahwa itu adalah bantuan PKH tahap kedua mulai cair. Benarkah? Cek faktanya berdasarkan akun 6NG. Status CNG hari ini tanggal 23 Maret tahun 2024 dan di hari ini tanggal 23 Maret tahun 2024 ada 14.413 KPM berbahagia karena bantuan Rp400.000 akhirnya dicairkan. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Tonton terus videonya, jangan di skip-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap segala informasinya. Dan yang baru saja bergabung dan baru kenal dengan channel YouTube 1130 Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak, dan saya mohon dukungannya didukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share di berbagai media, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Cair dan cair lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 Diari Bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan bansos terkini. Baik sahabat sosial semua, langsung saja akan melanjutkan informasi selanjutnya tentang ada KPM yang lapor di KKS-nya ada saldo masuk sebesar Rp500.000 dan ada yang Rp900.000. Si KPM menyampaikan bahwa bantuan PKH tahap 2 mulai cair. Benarkah? Cek faktanya berdasarkan status 6NG hari ini tanggal 23 Maret tahun 2024. Hari ini tanggal 23 Maret tahun 2024 ada 14.413 KPM yang berbahagia. Bantuan sebesar Rp400.000 akhirnya dicairkan. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Sahabat sosial semua, kemarin di tanggal 20 Maret dan di tanggal 21 Maret tahun 2024, ketika saya melihat di grup di media sosial yang saya ikuti, saya mendapati ada salah satu anggota grup yang menge-share bukti adanya saldo di dalam kartu KKS. Di antaranya tanggal 20 Maret tahun 2024, dan ini saya tampilkan dari Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia, di mana captionnya si KPM yang menge-share bukti struk ini. Alhamdulillah ada kabar gembira. PKH tahap 2 beberapa daerah Bank BSI sudah cair secara bertahap, di mana di sini menunjukkan saldo yang terambil adalah Rp583.333, tentu dengan nominal Rp500.000 lebih. Tidak lain ini tentu adalah nominal bantuan PKH. Kemudian di tanggal 21 Maret tahun 2024 ini juga ada yang menge-share dengan caption struk PKH tahap 2 mulai bertebaran Jawa Barat, Cirebon. Semoga cepat merata pencairannya. Di mana
di sini menunjukkan 2 bukti struk penarikan dari bank. Bank BNI pertama dengan nominal Rp590.000. Yang kedua adalah sebesar Rp920.000. Dengan nominal seperti itu, tentu tidak lain adalah bantuan PKH. Nah, dari beberapa kaption KTM mengatakan itu adalah bantuan PKH tahap kedua. Benarkah? Bantuan PKH tahap kedua sudah mulai dicairkan, sudah ada saldo yang masuk dalam kartu KKS. Nah, mari kita cek faktanya berdasarkan update status SIG-NG bantuan PKH tahap kedua hari ini tanggal 23 Maret tahun 2024. Jadi saat ini status di SIG-NG masih muncul periode salurnya saja, yaitu Maret April tahun 2024. Dan status saat ini sudah masuk di final closing, artinya nama-nama KPM yang nanti bakalan ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH tahap kedua alokasi Maret April yang dicairkan lewat kartu KKS itu sudah muncul di akun SIG-NG. Nah, tentu tahapannya setelah final closing nanti akan diproses cek rekeningnya apakah bermasalah atau tidak. Tentu ketika tidak ada masalah maka hasilnya adalah berhasil cek rekening. Ketika berhasil cek rekening, nanti dari pihak Kemensos akan menerbitkan yang namanya SPP, namun itu tidak akan terupdate di SIG-NG. Setelah SPP diterbitkan, nanti akan diterbitkan lagi yang namanya SPM. Nah, SPM ini nanti akan terupdate statusnya di SIG-NG. Setelah SPM diterbitkan, nanti Kemensos akan menerbitkan yang namanya SP2D. Nah, itu juga nanti akan muncul di SIG-NG. Setelah SP2D diterbitkan, nanti dari pihak Kemensos akan menerbitkan lagi yang namanya surat perintah pemindah bukuan dari rekening pemberi bantuan ke rekening penerima manfaat, atau istilahnya standing instruction atau disingkat dengan SI. Itu nanti juga akan terupdate di SIG-NG. Ketika sudah SI, maka tinggal menunggu beberapa itu saja dari pihak bank penyalur untuk mentop up ataupun mentransfer dana bantuan PKH tahap kedua ke masing-masing rekening para keluarga penerima manfaat yang namanya ada di data SP2D. Nah, saat ini untuk keterangan SPM, keterangan SP2D, keterangan SI itu masih kosong semua, masih strip, artinya dari pihak Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia saat ini untuk bantuan PKH tahap kedua masih belum masuk ke tahapan itu ya sahabat sosial semua. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya saldo yang ada di kartu KKS para keluarga penerima manfaat yang sejak tanggal 20 hingga tanggal 21 Maret tahun 2024 bahkan di hari ini juga ada yang menge-share bukti-bukti struk tersebut itu bukanlah bantuan PKH tahap kedua alokasi Maret April tahun 2024, melainkan itu adalah saldo bantuan PKH tahap pertama alokasi Januari Februari tahun 2024 yang masih belum ditransaksikan oleh para KPM. Mungkin alasannya kenapa kok masih belum ditransaksikan, karena minimnya informasi yang mereka terima, sehingga mungkin ketika mereka iseng-iseng cek kartu KKS-nya entah di mesin ATM terdekat
ataupun di agen bank terdekat, ternyata ada saldo di dalam kartu KKS-nya. Dan bisa dipahami ya sahabat sosial semua, dan saldo itu merupakan bantuan PKH tahap pertama tahun 2024. Jadi harus segera diambil ya, harus sahabat sosial semua, harus segera ditransaksikan, karena kalau proses penyalurannya secara non tunai lewat perbankan dari Kemensos itu hitungannya sudah salur, tapi masih belum transaksi. Nah, itu to record juga di pihak perbankan. Oleh sebab itu, biasanya kalau sudah salur namun masih belum transaksi, dari pihak Kemensos meminta ke para pendamping sosial untuk melakukan penelitian, untuk melakukan pengecekan terhadap KPM-KPM yang terindikasi masih belum melakukan transaksi atas bantuan PKH-nya, sehingga ketika dicek oleh para pendamping sosial ternyata memang benar masih belum ditransaksikan atau masih belum diambil bantuannya. Mungkin sebab karena yaitu tadi minimnya informasi, akhirnya tidak mengetahui kalau ada saldo yang masuk di dalam kartu KKS-nya. Nah, ketika sudah dikunjungi oleh para pendamping, barulah si KPM itu tahu kalau ada saldo di dalam kartu KKS-nya, barulah si KPM mengambil bantuan tersebut atau mentransaksikan bantuan tersebut. Jadi bisa dipahami ya sahabat sosial semua. Jadi buat para KPM yang saat ini menunggu-nunggu pencairan bantuan PKH tahap kedua dari bank manapun, entah Bank BSI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI, harap bersabar karena saat ini di 6NG masih belum masuk di proses tahapan SPM, SP2D, ataupun SI-nya ya sahabat sosial semua. Jadi didoakan saja semoga secepatnya proses tersebut segera dilalui sehingga bantuan sosial PKH tahap kedua bisa segera tersalurkan sebelum lebaran tiba. Amin amin ya robbal alamin. Jadi seperti itu ya sahabat sosial semua, informasi terkait dengan adanya saldo di dalam kartu KKS para keluarga penerima manfaat di beberapa hari ini. Kemudian informasi yang kedua, ini terkait dengan hari ini di tanggal 23 Maret tahun 2024, bahwasanya ada 14.413 KPM yang berbahagia karena bantuan sebesar Rp400.000-nya akhirnya dicairkan. Bantuan apa yang dimaksud? Yang dimaksud bantuan tersebut adalah bantuan sembako atau BPNT alokasi Februari-Maret yang dicairkan secara tunai lewat PT Pos Indonesia. Sebagai contoh, ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, hari ini ada 3 daerah, ada penjadwalan pencairan. Yang pertama ada di Kecamatan Celuring, ada sebanyak 4.288 KPM yang berbahagia. Kemudian kecamatan yang kedua adalah Srono, sebanyak 6.094 KPM yang berbahagia. Dan yang terakhir ada di Kecamatan Gambiran, sebanyak 4.031 KPM yang berbahagia karena bantuan BPNT sebesar Rp400.000 akhirnya dicairkan. Tentu buat para KPM yang hari ini ada penjadwalan pencairan dan sudah mendapatkan bantuan sebesar Rp400.000 yaitu BPNT ya sahabat sosial semua, itu jadi harap dimanfaatkan sepijak, mungkin untuk membeli kebutuhan pokok seperti karbohidrat, protein hewani, nabati, vitamin, dan juga mineral ya sahabat sosial semua. Untuk cukup sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.